Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Desti Anggraini. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Din al-Islam. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang materi Din al-Islam. Sebelum kita mengenal apa itu Din al-Islam, kita harus mengenal dulu pendahuluan dari din. Arti kata din atau din adalah sebuah kata yang umumnya terkait dengan Islam, tetapi juga digunakan dalam Yudaisme dan kekristenan Arab. Istilah ini sering diterjemahkan sebagai agama, sebuah agama, meskipun dalam bahasa Arab tidak memiliki arti yang pasti. Nah, kata din atau adin ini yang artinya agama terdiri atas 3 unsur, yaitu yang pertama adalah Islam. Islam ini merupakan salah satu agama dari sekelompok agama yang diterima oleh seorang nabi yang mengajarkan monoteisme tanpa kompromi, iman terhadap wahyu, iman terhadap akhir zaman, dan tanggung jawab. Dan yang kedua, iman adalah tambatan hati yang diucapkan dan dilakukan dalam satu kesatuan. Nah, arti perkataan iman yang berarti membenarkan itu disebutkan dalam Al-Quran, diantaranya dalam surat At-Taubah ayat 62 yang bermaksud, Dia, Muhammad, itu mempercayai kepada Allah dan membenarkan kepada para orang yang beriman. Iman itu ditujukan kepada Allah, kitab-kitab dan Rasul. Iman itu ada 2 jenis, iman hak dan iman batil. Iman memiliki prinsip dasar segala isi hati, ucapan, dan perbuatan sama dalam satu keyakinan. Maka orang-orang yang beriman adalah mereka yang dalam hatinya di setiap ucapannya dan segala tindakannya sama. Maka orang beriman dapat juga disebut dengan orang yang jujur atau orang yang memiliki prinsip atau juga pandangan dan sikap hidup. Para imam dan ulama telah mendefinisikan istilah iman ini, antara lain seperti diucapkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, iman itu ucapan dengan lidah dan kepercayaan yang benar dengan hati dan perbuatan dengan anggota. Nah, yang ketiga yaitu ihsan, yang berarti perbuatan baik. Lawan kata dari perbuatan kejelekan. Ihsan yaitu beribadah dengan ikhlas atau baik ibadah khusus maupun umum. Setelah kita tahu apa itu din dan ternyata din itu agama, dan di sini saya akan membahas tentang din al-Islam, yang berarti saya akan bahas tentang agama Islam. Nah, pengertian dari din al-Islam sendiri atau juga kita sebut agama Islam merupakan agama samawi terakhir. Intisari dari Islam adalah rahmat lil alamin, yaitu sebagai rahmat dan nikmat bagi semesta alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan agama ini dalam kesempurnaan tertinggi yang mencakup segenap aspek kehidupan di dunia maupun akhirat, guna mengantarkan manusia pada kebahagiaan lahir batin serta dunia maupun akhirat. Sebab itu, agama Islam bersifat universal bahkan integral, lagi pula sesuai dengan fitrah manusia dan cocok dengan tuntunan hati nurani manusia, seluruhnya sebagai makhluk ciptaan Allah yang maha segalanya dalam menghadapi dan menerima Islam yang hak, yaitu kebenaran sejati yang diturunkan melalui perantara Jibril dan disebarkan oleh utusannya, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Untuk istilahnya sendiri, istilah khusus dari din Islam dapat didefinisikan sebagai peraturan Allah yang membawa orang-orang berakal ke arah kebahagiaan dunia dan akhirat, yang mencakup masalah akidah dan amal. Ia adalah suatu sistem yang mencakup peraturan-peraturan yang menyeluruh, serta merupakan undang-undang yang lengkap dalam semua urusan manusia untuk kita terima dan mengamalkannya secara total. Berarti orang-orang yang masuk Islam, mereka itu orang-orang yang telah siap
siap sedia dengan apa yang telah dibebankannya, seperti yang diibaratkan oleh Ali At-Tontowi dalam kitabnya Tarikh Ambidinil Islam, yang mengatakan bahwa setiap perhimpunan, organisasi maupun partai politik, baik yang benar ataupun yang batil, yang bermanfaat ataupun yang mendatangkan mudarat, mestilah mempunyai prinsip-prinsip asas pemikiran dan masalah-masalah ideologi yang menentukan tujuan dari perhimpunan tersebut, serta menggariskan kitab perjuangannya dan sekaligus merupakan konstitusi bagi seluruh anggota perhimpunan tersebut. Nah, contohnya saja, bila seseorang yang ingin masuk kepada salah satu perhimpunan, pertama kali yang dilakukan hendaklah melihat kepada prinsip-prinsip yang telah tertuang dalam aturan main yang dianut oleh perkumpulan tersebut. Bila ia menyukainya dan meyakini kebenarannya, niscaya dia akan menerima. Maka sejalan sebagaimana anggota-anggota yang lain dan wajib melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang dituntut oleh konstitusinya, membayar iuran keanggotaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian haruslah menunjukkan dengan sikap keikhlasannya terhadap prinsip-prinsip tadi, yaitu dengan senantiasa mengingat-ingat dan tidak melakukan perbuatan apapun yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Bahkan dia dengan akhlak dan sikapnya menjadi teladan yang baik dan penyeru dalam perkumpulan itu. Jadi keanggotaan dalam suatu perkumpulan ialah mengetahui susunannya, meyakini kebenaran prinsipnya, taat dan patuh terhadap hukum-hukumnya, dan bersikap dalam hidup sesuai dengan asas-asasnya. Kerangka ini juga berlaku terhadap agama Islam ini. Konsekuensi dari penganut agama Islam adalah mereka yang selalu siap sedia terhadap aturan atau syarat yang ditentukan oleh agama Islam. Kemudian Islam pun merupakan agama dakwah, yakni agama yang harus disampaikan kepada seluruh penjuru alam dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, yang telah ditegaskan dalam nas-nas atau teks-teks yang jelas dalam sumber ajarannya, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Ajaran Islam perlu diterapkan dalam segala bidang hidup dan kehidupan manusia, dijadikan juru selamat yang hakiki di dunia dan akhirat, menjadikan Islam sebagai nikmat dan rahmat manusia, seperti telah dicontohkan dalam penyebaran Islam pada masa Rasulullah SAW abad ke-7 Masehi. Kemudian di masa setelahnya, yaitu Khulafa ar-Rasyidin, menyusul di masa keemasan Islam. 3 dakwah Islam ini mengalami penyebaran yang luar biasa sampai masuk ke pelosok-pelosok. Tentu menurut perhitungan manusia, 3 abad merupakan usia yang sudah dewasa. Pada usia ini, kematangan kepribadian itu di atas rata-rata semestinya. Salah satu dakwah ini adanya penegakan syariat Islam. Sebab syariat Islam adalah sistem hidup yang harus dijadikan pedoman dalam menapaki kehidupan dunia guna menggapai kebahagiaan akhirat yang kekal. Oleh karenanya, setiap gerak langkah dalam seluruh aspek kehidupan di dunia ini senantiasa pada syariat Islam, mulai dari urusan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini bisa menjadikan modal dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dalam menghadapi tantangan global sesuai dengan syariat Islam. Misi dari Islam sendiri adalah rahmat lil alamin, yang artinya yaitu rahmat bagi seluruh alam. Adanya syariat Islam merupakan salah satu bentuk dari kasih sayang Allah terhadap dengan manusia. Hablu minallah, dan manusia terhadap manusia, hablu minannas. Dari komponen ini, maka akan terjalin suatu kesatuan masyarakat yang harmonis dan bahkan akan menimbulkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, penegakan din Allah dari masa ke masa. Karena yang diperjuangkan adalah sistem atau aturan yang tidak menghendaki pencampuran dengan aturan selain din Allah, sehingga mayoritas para rasul yang diutus secara berlawanan dengan kekuasaan yang berlaku saat itu. Sebagai contoh, perjuangan para rasul dilaksanakan tanpa menggunakan kekerasan. Jadi artinya bisa dibilang dengan perdamaian. Tapi di sini bertujuan mengubah paradigma masyarakat yang menggunakan hukum atau isme,
selain dari Allah agar kembali menggunakan hukum, aturan Allah. Ini dilaksanakan sebagaimana halnya Musa alaihissalam berdakwah di Mesir, perjuangan dakwah Isa alaihissalam dan 12 murid di Palestina serta dakwah Muhammad SAW di Makkah. Adapun peperangan terjadi ketika suatu negara yang dipimpin Rasul diserang oleh kekuatan yang berniat menghancurkan din yang sudah diimplementasikan dalam bentuk kedaulatan atau negara. Jadi banyak rasul-rasul yang berjuang tidak menggunakan jalan peperangan, banyaknya dengan cara berdakwah agar semuanya bisa mengerti apa yang ingin disampaikan. Segala yang ada di alam semesta juga beragama, yaitu agama Allah, sesuai dengan ayat dalam Al-Imran ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa ghayra dinillahi yab'una wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karahan wa ilayhi yurja'un. Sadaqallahul azim, yang artinya, maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah menyerahkan diri. Aslama, segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah saja mereka dikembalikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Desri Anggraini. Islam. Kata Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu aslama yuslimu, dengan arti tunduk dan patuh, atau qado'a wa istaslama. Sedangkan secara istilah, Islam bermakna penyerahan diri, ketundukan dan kepatuhan terhadap perintah Allah, serta pasrah dan menerima dengan puas terhadap ketentuan dan hukum-hukumnya. Berserah diri dalam Islam kepada Tuhan bukanlah sebutan untuk paham fatalisme, melainkan sebagai kebalikan dari rasa berat hati dalam mengikuti ajaran agama dan lebih suka memilih jalan mudah dalam hidup. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 131 yang berbunyi, Idza qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya, Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Pembawa ajaran Islam Muhammad SAW. Sejarah dan keyakinan Muslim menggambarkan Muhammad sebagai seorang manusia dan nabi yang memiliki jasa yang besar. Al-Quran menjadi sumber informasi utama mengenai kehidupan Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, hadis dan sirah nabawi atau sejarah kehidupan kenabian lebih jauh menggambarkan kedudukan dan perannya pada awal Islam. Muhammad berperan sebagai penerima wahyu dari Allah dan sekaligus sebagai panutan agar semua muslim berusaha menirunya. Wahyu yang turun adalah 5 ayat permulaan surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang memuliakan, yang mengajar manusia dan panah. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Sumber hukum dan ajaran Islam. Ada beberapa aliran dalam Islam. Yang pertama yaitu Sunni. Aliran Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan aliran yang dianut mayoritas 75-90% Muslim di dunia. Istilah Sunni dapat diartikan sebagai golongan yang mengikuti sunnah atau tradisi dari Nabi Muhammad. Sejumlah mazhab fikih atau hukum Islam utama dalam aliran Sunni adalah Syafi'i, Maliki, Hambili, dan Hanafi. Aliran Sunni didefinisikan sebagai ajaran pendalaman batin atau asketisme kepada Allah, semisal dalam bentuk zikir. Yang kedua yaitu Syiah. Berbeda dengan aliran Sunni, aliran ini meyakini bahwa penerus Nabi Muhammad adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sebagai menantu dan keturunan langsung Bani Hashim, keluarga Nabi Muhammad, sementara Abu Bakar, Umar, dan Utsman tidak diakui sebagai khalifah umat Islam oleh pengikut Syiah. Tempat ibadah. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Masjid artinya tempat sujud.
Sebutan lain yang berkaitan dengan masjid di Indonesia adalah musola, langgar, atau surau. Istilah tersebut diperuntukkan bagi bangunan menyerupai masjid yang tidak digunakan untuk sholat Jumat, iktikaf, dan umumnya berukuran kecil. Selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid juga merupakan pusat kehidupan komunitas muslim. Faktor-faktor penyebab agama Islam dapat cepat berkembang. Di antaranya, yang pertama, syarat masuk agama Islam tidak berat, yaitu dengan mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, upacara dalam Islam sangat sederhana. Yang ketiga, Islam tidak mengenal sistem kasta. Yang keempat, Islam tidak menentang adat dan tradisi setempat. Yang kelima, dalam penyebarannya dilakukan dengan jalan damai. Dan yang keenam, runtuhnya kerajaan Majapahit memperlancar penyebaran agama Islam. Hari Raya dan Hari Besar. Hari perayaan dalam Islam secara umum dapat dibagi menjadi hari raya keagamaan dan hari besar lainnya. Hari raya keagamaan Islam ada dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hari besar Islam lainnya antara lain yaitu Isra Mi'raj, Maulid Nabi Muhammad, dan Tahun Baru Hijriah. Kesimpulan, Din al-Islam atau juga kita sebut sebagai agama Islam merupakan agama samawi terakhir. Intisari dari Islam adalah rahmat lil alamin, yaitu sebagai rahmat dan nikmat bagi semesta alam. Agama Islam berdasarkan kewajiban untuk berserah diri dan menunaikan ajarannya disebut Islam. Jika dilihat berdasarkan kepercayaan terhadap Allah dan yang Dia turunkan, maka disebut iman. Karena Islam itu ditaktif dan terdokumentasikan, maka disebut millah. Dan karena sumber hukumnya adalah Allah, maka disebut syariah. Islam adalah sebuah kepercayaan dan pedoman hidup yang menyeluruh. Dalam Islam diajarkan pemahaman yang jelas mengenai hubungan manusia dengan Allah atau dari mana kita berasal, tujuan hidup atau kenapa kita di sini, dan arah setelah kehidupan atau kemana kita akan pergi. Muslim adalah orang yang memeluk ajaran Islam dengan cara menyatakan kesaksiannya tentang keesaan Allah dan kenabian Muhammad. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.